Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di channel SCT Terapi ABK. Di sini saya akan menyampaikan tentang milestone perkembangan anak yang harus kita ketahui. Jadi supaya kita tahu normalnya milestone itu bagaimana. Kemudian kalau kita mengetahui kasus yang tidak sesuai dengan milestone-nya, itu harus bagaimana. Jadi langsung saja, yang pertama adalah milestone. Milestone ini adalah serangkaian tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat penting, di mana masa-masa semestinya anak yang sesuai, kemudian sesuai usianya, sesuai dengan levelnya. Kenapa penting? Kenapa mengetahui milestone perkembangan anak ini penting? Sangat penting supaya kita mengetahui sejauh mana perkembangan anak kita, apakah normal atau anak kita itu mendahului atau bahkan mengalami keterlambatan. Milestone perkembangan anak, kalau tadi sudah kita ketahui milestone itu apa, kemudian sekarang milestone perkembangan anak adalah perkembangan yang mengacu pada meningkatnya fungsi dan kemampuan yang harus dicapai oleh anak pada setiap level usianya. Area perkembangannya ada di motorik kasar, motorik halus, interaksi sosial dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kemudian performance atau problem solving, kemudian kemampuan abstraksinya. Bagaimana bila kita menemui perkembangan itu tidak sesuai dengan milestone-nya? Untuk itu, kuasai pemahaman milestone normalnya dengan baik sesuai umur di setiap level atau di setiap aspek perkembangannya. Sehingga bila ditemui yang tidak sesuai dengan milestone yang normal, baru itu masuk kategori red flag buat kita, peringatan buat kita. Kenapa anak saya ini atau anak kita ini tidak sesuai dengan milestone pertumbuhannya atau perkembangannya? Berarti ada sesuatu. Kemudian red flag-nya itu juga harus kita analisa lagi kasusnya. Ketika kita mengetahui ada yang tidak sesuai dengan milestone, itu harus kita analisa lagi, karena ada beberapa yang tidak ada beberapa kasus di mana area perkembangannya itu tidak tampak bermasalah, nggak ada masalah di area perkembangannya, di milestone perkembangannya nggak ada masalah, namun dia punya masalah di perilakunya. Nah, ini biasanya masuk ke gifted. Kemudian ada cuma satu saja di milestone perkembangannya itu yang bermasalah, namun tidak ada gangguan saraf. Biasanya ini masuk ke GBE, gangguan bahasa ekspresif, ya. Jadi dia mengalami gangguan bahasa ekspresif. Ada lagi ada yang minimal 2 area gangguan perkembangannya itu terlambat, jadi mengalami keterlambatan di 2 area perkembangannya. Dan keterlambatannya ini hanya selang 3-6 bulan saja. Jadi dia itu terlambat dari milestone-nya yang semestinya cuma 3-6 bulan saja, serta tidak ada gangguan saraf. Nah, ini biasanya masuk ke GDD atau Global Development Delay. Dia mengalami delay. Kenapa masuk GDD, Global Development Delay? Ya, selain karena syarat GDD tersebut tadi cuma 2, bukan cuma ya, ada 2 keterlambatan perkembangannya, kemudian tidak ada gangguan saraf, kemudian rentan keterlambatannya itu 3-6 bulan saja, maka disebut delay. Karena diyakini pasti bisa mengejar keterlambatannya. Karena delay saja berarti
kemungkinan bisa bahkan bisa dipastikan bisa mengejar keterlambatannya. Karena tidak ada kelainan saraf dan kesenjangannya, itu maksimal 6 bulan saja. Jadi di sini dipastikan bisa mengejar keterlambatannya itu karena tidak ada gangguan saraf, kemudian kesenjangannya maksimal 6 bulan saja. Berarti kalau di luar itu misalnya ada gangguan saraf, berarti bukan GDD, atau kalau kesenjangannya itu lebih dari 6 bulan bahkan lama, itu namanya bukan delay lagi, bukan dimaksud keterlambatan lagi, tapi keterbelakangan. Kemudian apa perlu terapi mereka ini untuk khususnya yang GDD? Iya, karena GDD ini bila dikelola sejak dini dan tepat, berharap dia mampu mengejar keterlambatannya. Kemudian nanti kalau sudah terkejar keterlambatannya itu bisa diikutkan tes IQ lagi, biasanya bisa berada di rentan normal. Jadi karena tadi sudah dipastikan bisa terkejar keterlambatannya, setelah terkejar kita ikutkan tes IQ lagi. Nah, mereka biasanya hasil IQ-nya sudah berada di rentan normal. Kemudian supaya terkejar itu bagaimana? Usianya sebelum 3 tahun. Jadi mendapatkan intervensi di usia emasnya, usia sebelum 3 tahun. Karena usia yang lebih dari 3 tahun itu perlu melihat lagi apakah ada kelainan saraf, kemudian gangguan yang mendasari kesenjangan. Kenapa kesenjangannya itu lebih dari 3 bulan, lebih dari 6 bulan, bahkan jauh dari 6 bulan. Kemudian cek seberapa kesenjangannya tadi ya. Kemudian bila ada ketiga kategori tersebut, maka pasti bukan GDD. Artinya ada gangguan saraf, kemudian gangguan yang mendasari kesenjangan, misalnya ada komorbid atau faktor penyerta, apakah dia itu mempunyai perilaku lain, kemudian gangguan misalnya Down syndrome, cerebral palsy, kemudian seberapa kesenjangannya. Kalau kesenjangannya lebih dari 6 bulan lah, itu kategorinya maka pasti bukan GDD. Karena GDD tadi sudah pasti ya, tidak ada gangguan saraf, kemudian kesenjangannya maksimal 6 bulan. Kemudian bila tidak terkejar bagaimana? Kalau tadi bagaimana cara mengejarnya? Diusahakan mendapatkan intervensi sedini mungkin, kurang dari 3 tahun. Sekarang bila tidak terkejar, kemungkinan karena lebih dari 3 tahun, kemudian kesenjangan yang lebih dari 6 bulan, kemudian maka tidak dinamakan terlambat atau GDD lagi, tapi keterlambatan. Kemudian yang harus kita lakukan apa? Jadi kita harus sebanyak mungkin, sesering mungkin mengedukasi masyarakat untuk mengetahui milestone normalnya itu seperti apa. Misalnya milestone berjalan, usia perkembangan anak itu milestone berjalan itu maksimal 18 bulan. Nah, kalau lebih dari 18 bulan itu belum bisa jalan, berarti kita itu harus melakukan sesuatu sehingga bisa mengenali bila menemukan ketidaknormalan. Kemudian deteksi dini, kemudian intervensi dini. Jadi intinya di sini adalah kita harus mengetahui milestone normalnya perkembangan anak itu apa saja, sehingga kalau kita mengetahui yang tidak sama atau tidak sesuai dengan kenormalan itu, maka kita harus segera memeriksakan ke tumbuh kembang atau berusaha mendapatkan deteksi dini supaya kita segera mendapatkan intervensi dini. Jadi intinya adalah
ketahui milestone perkembangan anak ini supaya segera mendapatkan deteksi dini apabila diketahui ada ketidaknormalan, kemudian segera mendapatkan intervensi dini. Demikian yang saya sampaikan untuk sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.